Oke, para maniaks-maniaks, di sequel kali ini sebenarnya agak sedikit menyimpang ya dari film Jason Bourne sebelumnya. Dan memang masih ada hubungannya tapi tidak secara langsung melanjutkan film sebelumnya guys. Bisa dibilang ini cerita sampingan dari film Jason Bourne sebelumnya ya. Jadi khusus di sequel film ini sebagai pemeran utamanya kini diperankan oleh Jeremy Renner dan ada juga nama-nama baru lainnya seperti Rachel Weisz, Edward Norton, Oscar Isaac, dan tentu saja diriku, si orang yang suka spoiler filmnya orang. So nggak usah lama-lama karena udah kelamaan intronya ya, dan langsung saja kita spoiler alur ceritanya. Gas! Di awal film kita dikenalkan ya dengan seonggok pria berjenggot lebat. Dia adalah agen CIA yang bernama Aaron. Ini dia penampakannya. Dia ini adalah seorang agen pengekil yang ikut dalam program percobaan yang bernama Program Outcome. Program Outcome ini adalah salah satu program ya dari CIA yang bertujuan untuk membuat para agennya itu memiliki kekuatan dan kecerdasan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Ya mirip-mirip kayak superhero gitu guys. Dan oleh karena itu ya mereka ini ditempatkan di medan tempur yang ekstrim. Nah salah satunya yaitu di Alaska. Namun agen-agen dalam program ini dibuatnya ketergantungan oleh suatu obat berupa pil yang harus mereka minum atau konsumsi dalam jangka waktu tertentu agar supaya tubuhnya itu tetap strong dan tidak menjadi lemah letoy. Nah selain mengkonsumsi pil itu mereka juga harus mengambil sampel darah mereka yang akan diteliti lebih lanjut secara terus-menerus. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan 3 bapak-bapak baru bayi ya yang bernama Mark, Eric, dan juga Terence. Ketiga bapak-bapak ini adalah para petinggi CIA sekaligus para pimpinan program baru yang bernama Program Outcome tadi. Dalam ruangan itu mereka menyaksikan sebuah rekaman video guys, yaitu video di mana ilmuwan mereka yang sudah bertemu dengan Dr. Albert. Jadi Dr. Albert ini adalah tersangka ya dalam program Blackbriar di film sebelumnya guys. Dalam perbincangan tersebut muncullah perselisihan di mana si Mark dan Eric ini berpendapat bahwa program rahasia mereka mungkin saja akan ikut terbongkar oleh Jason Bourne seperti program Treadstone dan Blackbriar terdahulu. Mark dan Eric akhirnya memutuskan ya untuk menutup program Outcome agar tidak hancur seperti program Treadstone dan Blackbriar. Tapi di sini Terence tidak setuju guys, karena menurutnya tidak mungkin program rahasianya itu akan terbongkar dan hancur hanya karena sebuah video saja. Belum tahu aja kekuatan netizen Konoha. Tapi karena tidak mau nasibnya sama seperti orang-orang dalam program Treadstone dan Blackbriar, maka mereka bertiga pun akhirnya sepakat untuk menutup program Outcome itu guys, dan akan melanjutkan kembali ketika situasi sudah mulai adem ayem. Kita kembali ke Aaron. Di perjalanannya Aaron menyembunyikan pil ulti miliknya di dalam sepatu bootnya ya. Lalu tak lama Aaron bertemu dengan agen lain dalam program yang sama juga. Dan julukan agen ini adalah Outcome 3. Jadi Outcome 3 ini ditempatkan di pegunungan sekitar Alaska juga ya, sama kayak si Aaron. Dan kemudian karena badai salju akan segera menerjang, maka Aaron ini diajak berteduh dan santuy sejenak sambil ngopi di markas kecilnya. Dan di sana Aaron bercerita bahwa dia sudah kehilangan pil miliknya saat melintasi gunung. Karena hal itu Aaron malak sedikit jatah pil darinya, tapi karena curiga kepada Aaron, si Outcome 3 ini nggak mau memberikan pil ulti miliknya. Tak lama kemudian malam pun tiba. Saat enak-enak molor, di atas papan tak sengaja terlihat ukiran nama-nama orang yang pernah mampir ngopi di markas kecil itu. Dan ternyata Jason Bourne, sang agen legendaris itu ya, juga pernah nongkrong di tempat itu. Sementara itu, Eric mendapatkan isu bahwa Jason masih hidup dan dia diketahui masih berkeliaran di sekitar kota New York. Mendengar desas-desus itu, Eric pun segera gercep ya untuk menutup program Outcome dengan cara membantai semua agennya untuk menghilangkan jejak tentang program Outcome tersebut. Eric berencana memberikan sebuah pil baru ya dan mengatakan bahwa pil itu lebih OP guys dan lebih sangar dari pil sebelumnya. Tapi semua itu adalah akal-akalan kelicikan Eric untuk membungkam para agennya. Tanpa mereka ketahui, pil itu adalah pil bundir guys, yang langsung membunuh mereka hanya dalam hitungan menit saja.
Udah kayak pil sianida aja ya. Lanjut. Malam berlalu, pagi pun tiba. Ketika Eren akan pergi meninggalkan gubuk itu, dia seperti mendengar suara drone yang sedang menuju ke arahnya. Dan terlihat Outcome Tree masih santuy berada di dalam markas dan secara tiba-tiba ya, alhasil gubuk yang penuh dengan kenangan itu pun luluh lantak tak tersisa. Mengetahui dirinya juga akan dilacak dan dibunuh, Eren pun langsung cabut untuk menghindar dari tembakan drone berikutnya. Kemudian dengan panci logam miliknya, dengan cepat Eren menutup perutnya yang dimana di bagian perutnya itu tertanam sebuah chip pelacak GPS dan berkat panci logam itu, sinyal GPS itu bisa dihalangi guys, keren kan? Dan akibatnya tim CIA kehilangan sinyal pelacaknya. You hit something. Eren terlihat sedang membuat perangkap dan entah untuk apa perangkap itu guys. Dan yang jelas setelah itu Eren mengeluarkan chip pelacak dari perutnya agar terlepas dari pantauan CIA. Lalu dengan sisa-sisa darahnya itu Eren memancing serigala untuk mendekat ke arahnya. Dan benar saja, tak lama kemudian dengan indera penciuman serigala yang tajam datang menghampiri Eren. Dan ternyata perangkap yang dibuat tadi itu untuk menjebak serigala yang akan dijadikan sebagai cara guys untuk mengelabui CIA. Dengan cara memasukkan chip pelacak yang tadi ke dalam mulut serigala itu. Wih, keren juga caranya ya. Saat drone dari CIA meluncurkan rudalnya, sasaran rudalnya ini mengarah ke serigala itu guys. Dan CIA menduga bahwa Eren sudah meninggal ya. Berhasil ya cara si Eren. Tak berhenti sampai di situ guys. Setelah membunuh semua para agen percobaannya, Erik ini berencana akan membereskan semua para ilmuwan yang bertugas dalam program Outcome itu juga. Dia memerintahkan salah satu antek ilmuannya untuk mengurung para ilmuwan yang lain di dalam lab. Kemudian setelah semua pintu lab sudah terkunci, antek ilmuwan yang sinting itu dengan sangat membabi buta ya dan percaya diri membantai semua ilmuwan lainnya. No. Tak mau menyerah, seorang ilmuwan wanita yang bernama Martha berusaha tetap bertahan di balik pintu lab, tapi beruntung di momen mencekam itu ya, akhirnya pintu yang terkunci itu berhasil dibuka oleh pihak keamanan. Dan karena tak mau menanggung malu dan resiko atas perbuatan yang sangat sinting itu, si pelaku ini lebih memilih modar bundir dong. Martha menjadi satu-satunya korban yang selamat dari pembantaian itu dan jelas saja membuat trauma yang sangat dalam karena kejadian itu. Kemudian Martha beres-beres dan berencana untuk pindah jauh dari kota itu, tapi tak lama kemudian Martha ini didatangi seseorang yang mengaku sebagai peneliti kasus tentang pembantaian di lab itu. Tanpa menaruh kecurigaan, Martha pun menjelaskan seluk-beluk kronologi saat terjadi pembantaian. Dan saat di tengah-tengah pembicaraan, secara tiba-tiba kedua orang itu berniat akan membunuh Martha. Ya, ternyata orang-orang ini adalah antek-antek suruhan Erik yang tetap berambisi untuk membunuh ilmuannya sampai tak tersisa. Dan saat akan mengarahkan beceng ke arah Martha, tiba-tiba guys, ya, entah dari mana ini si Eren ya, tiba-tiba datang muncul dengan kerennya, maka perkelahian pun tak dapat dihindari.
shoot? Yes, shh. Setelah mereka semua berhasil dihabisi, Aaron segera membakar tempat tinggal Martha guna menghilangkan jejaknya. Probably better you did this. Ternyata maksud Aaron mendatangi Martha adalah untuk meminta cadangan pil yang biasa Aaron konsumsi. Karena pil miliknya itu sudah habis stoknya, dan berhubung Martha ini adalah satu-satunya ilmuwan yang masih hidup, maka Aaron menyambangi Martha. Ya, tentu saja jika tanpa pil itu, maka kondisi Aaron akan meletoy dan bisa saja berujung pada kematian. Tapi sayangnya Martha juga tidak mempunyai pil itu guys, karena semua pil ada di lab yang sudah dihancurkan oleh Eric. Jadi solusinya hanya ada satu, yaitu Aaron harus berangkat ke Filipina karena pil itu adalah sebuah virus yang disimpan atau disembunyikan di kota Manila, Filipina. Martha juga bilang bahwa dia bisa memodifikasi virus itu menjadi permanen guys, sehingga Aaron tidak akan ketergantungan lagi pada pil itu guys. Jadi bisa dibilang Aaron ini bisa OP tanpa pil guys. Keren kan? Mendengar hal itu, Aaron pun berencana akan pergi ke Filipina. Tapi sebelum berangkat, Aaron dengan keahliannya membuat ID card palsu dan paspor palsu untuk bisa masuk ke lokasi yang ditunjuk oleh Martha. Singkat cerita, mereka berdua pun dapat pergi dan sampai di Filipina tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang ataupun CIA. Sampai di lokasi, terlihat Aaron menggunakan ID card palsu itu, dan dengan bantuan orang dalam yang sudah Martha kenal, akhirnya mereka berdua dengan mudah bisa menyelinap masuk ke dalam. Kemudian Martha menuju ke ruangan di mana virus itu disimpan, dan tanpa basa-basi, Martha pun langsung beraksi guys di sana. Di tempat lain, tim Eric mendapati paspor yang wajahnya mirip persis dengan Aaron. Lokasi paspor itu bergerak ke arah Filipina, lebih tepatnya ke lokasi di mana virus itu disembunyikan, dan setelah diperhatikan lebih detail ternyata benar itu adalah Aaron. Dan mereka baru sadar ya ternyata Aaron ini belum meninggal guys. Dan ya, memang yang mereka bom itu adalah serigala, bukan Aaron. Maka Eric langsung gercep ya menghubungi pimpinan setempat untuk menangkap Aaron dan Martha. Tak lama datanglah keamanan setempat untuk menginterogasi Aaron dan Martha. Tapi sekonyong-konyong, di sini sepertinya kondisi Aaron sudah mulai strong lagi guys. Dan setelah itu mereka berdua langsung kabur dengan cara membuat keributan supaya bisa kabur dengan lancar. Tapi setelah itu Aaron mengalami demam tinggi ya dari efek samping virus yang sudah disuntikan. Dan melihat keadaan Aaron yang sudah tidak memungkinkan ini, maka Martha memutuskan untuk menginap di hotel setempat. Di sini tim CIA tahu mengenai efek samping dari virus itu yang akan membuat Aaron lemah dan tidak bisa pergi jauh dari sana. Maka Eric memerintahkan kaki tangan pembunuhnya dari program lain untuk membunuh Aaron dan Martha. Jadi si agen-agen ini sudah diprogram ya untuk dibuat untuk selalu setia kepada atasannya, dan si agen ini tidak memiliki emosi, simpati, apalagi nafsu birahi.
Keesokan harinya, Martha sedang membeli obat di apotik untuk memulihkan keadaan Aaron yang masih lemah lunglai. Tapi tanpa disadari, ternyata di sana guys, polisi itu sudah mengepung hotel tempat di mana mereka beristirahat. Mengetahui hal itu, Martha pun langsung berteriak sekencang-kencangnya agar Aaron segera keluar dari kamar hotelnya. Karena teriakan itu, akhirnya polisi dan agen pembunuh itu memburu mereka berdua. Where are you? Was that the signal? They're asking for confirmation. Si agen laknat itu tak mau menyerah ya, meskipun dia sempat tumbang, dan si agen pembunuh ini tetap lanjut untuk memburu Aaron dan Martha. Ya, karena Aaron terlalu banyak kehabisan darah akibat luka tembak itu, akhirnya Aaron pun losor juga. Can you help us? Please? Karena kehilangan Aaron dan Martha yang lolos begitu saja, maka Eric ini dengan wajah bagongnya ya, melihat rekaman video di kaca kamar hotel Aaron, dan melihat di kaca hotel itu ada tulisan "ora butuh maneh cuk", atau bahasa Indonesianya yang berarti tidak lagi butuh. Dimana di sampingnya juga terlihat tempat obat yang selama ini sudah menjadi ketergantungan untuk Aaron. Dan film pun selesai. Oke, jadi intinya di film ini hanyalah intermezzo di sela-sela film aslinya ya, yang menurut Mimin lumayan keren juga loh. Dan di video selanjutnya kita akan spoiler ke sequel terakhir ya dari film ini guys. So, Mimin bersama tim Sinemania yang lagi rebahan mengucapkan terima gaji dan tentu saja gas bro.